salah satu tantangan itu adalah kesenjangan kompetensi, ya, kesenjangan kompetensi. Kenapa? Karena kurangnya talenta. Kurangnya talenta, ya, mengenai talenta dari big data itu kan big data AI itu data scientist, data engineer, AI engineer gitu ya, AI master. Nah, ini yang berat itu yang kurangnya yang kompeten, yang kompeten. Jadi kalau kita lihat masalahnya itu adalah link and match, ya. Jadi bagaimana link and match antara industri dengan akademi, dengan akademisi, supaya mereka bisa memberikan mata pelajaran yang kaitannya sama industrinya, ya. Halo Sobat Inti, kembali lagi bersama saya Bening di Inti Talk, di mana kita akan membahas topik-topik menarik terkait teknologi dan juga perkembangannya. Kita semua tahu bahwa peran data semakin hari semakin penting dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari segi industri, pemerintahan, dan juga kehidupan kita sebagai masyarakat digital. Untuk itu, hari ini kita akan membahas mengenai kondisi dan market insight Big Data dan AI, serta urgensi pembentukan lembaga PDP. Dan lebih spesial lagi, kita sudah bersama Bapak Rudi selaku Chairman dari Asosiasi Big Data dan AI. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bu. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbincang di Inti Talk hari ini. Gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Iya, kabarnya cukup baik sekali. Kebetulan kita memang menyiapkan hari ini untuk kita bisa wawancara, ya. Mungkin Bapak boleh sapa-sapa dulu sahabat Inti dan memperkenalkan Bapak, perjalanan Bapak sampai sekarang akhirnya menjadi Chairman dari Asosiasi Big Data dan AI Indonesia, Pak. Iya, saya sebagai ketua umum dari ABDI, awalnya itu disebut Asosiasi Big Data dan Big Data Indonesia dulu, ya, pada waktu itu. Karena kita pada waktu itu fokusnya pada Big Data. Ya, pada Big Data, waktu itu Big Data memang lagi tren, ya, perkembangan Big Data. Ya, jadi kita pada saat itu masih Asosiasi Big Data Indonesia. Ya, kemudian dalam perjalanannya Big Data semakin besar, semakin pesat perkembangannya. Nah, itu mendorong adanya teknologi artificial intelligence, ya, adanya teknologi artificial intelligence, sehingga kita mulai Big Data ini menjadi salah satu pendukung utama dari artificial intelligence, ya. Karena ternyata artificial intelligence itu membutuhkan dua poin utama. Yang pertama adalah data, harus datanya besar. Karena kalau datanya tidak cukup, dia akan halusinasi, ya, akan salah gitu, ya. Ya, nah jadi dia membutuhkan data besar. Nah, jadi big data ini memang menjadi sangat penting, menjadi sangat penting untuk mendukung artificial intelligence ini, ya, artificial intelligence ini. Nah, terus dalam perjalanannya itu sekitar 2-3 tahun, 2018 kita melihat bahwa ke depan itu Big Data ini akan menjadi sangat penting. Nah, dari situlah asosiasi Big Data itu menjadi Asosiasi Big Data dan AI, Artificial Intelligence, ya, karena kedua-duanya ini saling bersinambungan, ya, saling terikat satu sama lain, saling membutuhkan gitu, ya. Ya. Nah, jadi AI sendiri ini sangat membutuhkan big data yang besar, ya, big data yang besar. Di situ jadi kita mulai merubah namanya menjadi Asosiasi Big Data dan AI, ya, Artificial Intelligence. Dan dalam perjalanannya Big Data itu memang lebih banyak berada di belakang layar, ya, di belakang layar, sama seperti komputer. Komputer tuh makin lama makin menjadi di belakang layar, ya. Nah, jadi tapi tetap sangat dibutuhkan oleh artificial intelligence, ya, meskipun dia di belakang layar, ya. Ketika mau kita memasuki era artificial intelligence, jadi big data itu sekarang banyak sekali di supply di cloud, ya. Dia sebagai dashboardnya cloud. Dan kadang-kadang banyak sekali ISP, banyak sekali data center, cloud, itu memberikan jasa-jasa big data itu secara free, secara gratis, sehingga big data itu memang, ya itu tadi saya katakan di belakang layar. Nah, kedepannya ini adalah artificial intelligence, ya,
yang menggunakan big data ini untuk melakukan analitik, ya, untuk decision processing, itu semuanya yang berbasis data. Jadi pengambilan keputusan yang berbasis data, tapi sekarang menggunakan algoritma dari AI. Ya, mungkin itu yang mengenai awal terbentuknya Abdi gitu ya Pak, yang ya, awalnya dari big data sekarang masuk AI-nya gitu ya. ya Pak. Dan apa hubungannya antara kenapa namanya kok big data dan AI ya, itu mungkin ya. Baik. Jadi perjalanan yang cukup panjang ya Pak, yang akhirnya Betul, sekarang Abdi ya, ditambah dengan AI gitu ya. ya. Melihat peran Abdi Pak selama ini, tentu Bapak punya pandangan yang luas ya Pak terhadap dinamika industri data Indonesia. Nah, menurut Bapak bagaimana sih Pak perkembangan industri data saat ini dan apa tantangan terbesarnya gitu Pak? Ya, jadi perkembangan dari industri big data itu sangat pesat sekali ya, sangat pesat sekali. Kenapa? Karena jumlah pengguna internet di Indonesia itu juga meningkat banyak sekali, dan juga IoT ya. Sehingga dari situlah volume data ini meningkat drastis. Kalau saya dapat informasi, volume data di Indonesia itu sekitar 5,2 exabyte ya per bulannya gitu ya. Itu sumber dari IDC ya, dari IDC. Nah, pertumbuhannya pun tinggi sekali, 30-40% per tahun ya. Jadi karena memang meningkat besar sesuai dengan pertumbuhan dari pengguna internet di Indonesia sekitar 221 juta tahun 2024, itu data dari APJI ya. Dan tadi juga perangkat IoT, dan trafficnya pun meningkat pesat ya. Itu kita bisa juga ada lagi data dari APJI ya, karena di Indonesia memang asosiasinya kan APJI ya. Nah, jadi traffic lalu lintas data itu terutama data seluler ya, data handphone. Kita juga lihat perkembangan jumlah handphone juga besar sekali ya. Nah, itu sekitar 18,3 exabyte ya. Itu jadi per tahunnya gitu ya. Ini data dari Kemenkominfo tahun 2022. Nah, didominasi oleh video. Jadi banyak sekali mungkin orang nonton YouTube, TikTok dan lain sebagainya, itu kan video data ya. Nah, kemudian meningkat menjadi 10 exabyte per bulan tahun 2024 ya. Jadi meningkatnya sangat besar. Kalau kita lihat dari nilai pasar, industri big data Indonesia itu diproyeksikan mencapai US dollar 1,5 miliar pada tahun 2025. Ini sumber dari market and markets gitu ya. Dan pertumbuhannya CAGR-nya itu 15,3%. Ya. Jadi kita bisa bandingkan dengan pertumbuhan GDP kita sekitar 5%. Ini tinggi sekali gitu. Jadi industri big data sendiri memang sangat prospektif. Ya, kalau kita melihat dari trennya 2020 sampai 2025, kita bisa proyeksikan bahwa nanti perkembangan 5 tahun ke depan masih akan tetap tinggi. Terutama karena data ini sangat dibutuhkan oleh AI. Ya. Jadi bagaimanapun juga tetap saja meskipun big datanya berada di belakang layar, tetap sangat dibutuhkan ya, oleh AI itu mungkin. Nah, kemudian kalau nggak salah ada tantangan, Pak. Ya, mengenai tantangan ya. Jadi tantangannya itu dari yang kita pelajarin, salah satu tantangan itu adalah kesenjangan kompetensi, ya, kesenjangan kompetensi. Kenapa? Karena kurangnya talenta, ya, mengenai talenta dari big data itu kan big data AI itu data scientist, data engineer, AI engineer gitu ya, AI master. Nah, ini yang berat itu yang kurangnya yang kompeten. Jadi kalau kita lihat masalahnya itu adalah link and match ya. Jadi bagaimana link and match antara industri dengan akademisi supaya mereka bisa memberikan mata pelajaran yang kaitannya sama industrinya ya. Jadi itu kalau kita lihat masalah mengenai kompetensi. Oleh karena itu Abdi sendiri mengadakan pelatihan, misalnya pelatihan Hadoop itu dulu untuk big data pada waktu populernya big data ya. Tapi sekarang karena big data ada di cloud, maka kita sekarang lebih fokus pada training yang kaitannya dengan perlindungan data pribadi. Kita juga mengadakan training mengenai mempersiapkan data protection officer ya. Itu salah satu yang kita lakukan. Tujuannya adalah link and match supaya di enterprise ini bisa mempunyai data protection officer yang nanti menjadi kewajiban dari undang-undang PDP. Ya, mungkin itu. Kemudian tantangan tadi kan kesenjangan ya, kompetensi. Tantangan berikutnya adalah keamanan
keamanan data dan privacy data itu juga sangat penting. Tadi itu undang-undang PDP ya, dan banyaknya terjadi data breach, sehingga keamanan ini juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Apalagi kalau nanti akan terjadi data breach atau pembobolan data, itu dendanya cukup besar ya. Itu ada di undang-undang PDP. Lalu yang ketiga, tantangan ketiga adalah infrastruktur telco atau internet. Nah, memang di perkotaan sudah lumayan ya, sudah lumayan. Tapi kalau kita lihat di pedesaan, di rural area, di daerah-daerah 3T, daerah-daerah terpencil gitu ya, itu memang akses datanya masih kurang. Ya, itu tantangan, itu juga merupakan tantangan. Kemudian yang terakhir adalah fragmentasi data. Kalau kita lihat data di pemerintahan itu salah satu antara departemen itu tidak saling kurang interoperability, kurang terintegrasi, sehingga misalnya data mengenai bantuan sosial gitu ya, antara data di Kementerian Sosial dengan data di Kementerian Keuangan bisa berbeda gitu ya. Nah, sehingga penting sekali adanya integrasi data. Nah, inilah dari Perpres 1 Data Indonesia. Ini juga menjadi topik dari salah satu Summit Abdi yang akan kita selenggarakan tanggal 2 sampai 4 September itu kita bicara mengenai 1 Data Indonesia. Kita berusaha membantu pemerintah bagaimana supaya terjadi interoperability, integrasi data antara departemen. Karena data-data ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga oleh investor. Ya, jadi itu mungkin bicara mengenai tantangannya. Jadi walaupun ada berbagai macam tantangan, sudah ada solusinya gitu ya Pak? Tentu, ya kita banyak sekali solusi yang kita lakukan. Salah satunya kita kolaborasi, misalnya dengan INDI ya, kita kolaborasi, kita menyelenggarakan summit ini ya kan. Tujuannya kan untuk mendorong bagaimana supaya di pemerintah pun terjadi kolaborasi ya kan, mengenai masalah dari 1 Data Indonesia. Kemudian nanti kita bicara, nanti mungkin di pertanyaan berikutnya nanti kita bicara mengenai IGAF ya. Jadi itu pemerintahan yang berbasis elektronik ya. Ya, berbasis elektronik. Itu namanya e-government. Oke Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa pertumbuhan datanya itu sangat pesat gitu ya Pak ya? Sangat pesat. Nah, sektor apa saja sih Pak yang menjadi penggerak utama adopsi Big Data di Indonesia saat ini Pak? Ya, ada beberapa sektor primadona, sektor utama dari Big Data ya. Misalnya e-commerce gitu ya, e-commerce. E-commerce itu menjadi sangat penting sekali. Kita lihat beberapa unicorn seperti Tokopedia, kita lihat Shopee, kita lihat Gojek. Itu memproses data yang besar, sekitar data mereka itu tiap hari saja sekitar 100 terabyte data customer mereka ya kan. Gojek juga mengenai orang-orang yang memanfaatkan Gojek gitu ya. Kemudian fintech, financial technology, kita baru melihat digital banking ya. Digital banking aja transaksinya sampai 52.000 triliun, itu digital banking saja ya. Jadi mereka memanfaatkan data sangat besar sekali untuk terutama data nasabahnya ya. Ini digital banking baru digital banking aja sudah 52 triliun. Sehingga memacu kebutuhan mengenai analisa dari mengenai data, mengenai ya pengolahan data ini. Kemudian ada juga kalau kita apalagi kalau kita tambahkan dengan fintech atau dengan financial institution seperti perbankan yang bidangnya itu misalnya bank BCA, itu malah bisa lagi Bank BRI dan lain sebagainya, itu fintech ya. Kemudian juga financial telekomunikasi ya. Misalnya Telkomsel itu menghasilkan data per harinya itu 20 terabyte ya, terabyte of data. Jadi dari data terabyte itu dari jaringan seluler. Jadi memang sektor-sektor ini, e-commerce, fintech, kemudian telekomunikasi itu menjadi sektor-sektor yang primadona penting sekali buat big data. Lalu kalau tadi kita bicara proyek pemerintah tadi ya, proyek pemerintah misalnya 1 Data Indonesia, IGAF dan lain sebagainya, itu begitu banyaknya
departemen di pemerintahan di pusat, sedangkan di daerah pemerintah daerah dari provinsi itu mereka mempunyai sekitar 2.762 dataset tahun 2024. Jadi datanya besar sekali. Hanya sayang tadi itu terpisah-pisah di silo-silo data di masing-masing departemen ya. Nah itu kalau berhasil dijadikan satu, itu akan menjadi big data yang sangat penting untuk pemerintah. Memang itu target dari Satu Data Indonesia. Lalu program-program ini adalah untuk membentuk dari pemerintah daerah itu ada 520 lebih kabupaten, kota, provinsi, ada sekitar 36 lebih gitu ya. Nah, jadi dari data-data ini mereka membentuk smart city ya. Dan smart city itu sangat tergantung pada big data juga ya. Jadi itu untuk proyek pemerintah mengenai Satu Data ya, mengenai Satu Data Indonesia. Smart City itu seperti aplikasi pelayanan publik gitu ya Pak? Ya, aplikasi pelayanan publik dari Smart City. Kemudian kalau kita lihat lagi investasi asing ya. Jadi tadi kan kita bicara big data itu kan softwarenya. Nah, bagaimana infrastrukturnya ya? Jadi infrastrukturnya data infrastrukturnya. Sekarang kita bicara mengenai data infrastruktur. Nah, ini banyak sekali investasi dari luar. Data infrastruktur itu tempat lokasi dari data ini, tempat penempatan dari data ini. Nah, penempatan dari data ini ada di cloud, ada di data center, gitu ya. Ada di cloud, ada di data center. Investasi misalnya dari Alibaba Cloud itu banyak sekali yang masuk Indonesia, Huawei, kemudian belum lagi Amazon, ya AWS, gitu ya. Ya, jadi mereka tuh membangun banyak data center di Indonesia. Nah, itu investasi sekitar 1 miliar US dollar. Cukup besar sekali di infrastruktur cloud ini. Microsoft menginvest sekitar 80 miliar ya, sekitar 1,29 triliun. Itu membangun data center untuk aplikasi Azure mereka ya. Cloudnya Microsoft kan Azure. Itu di Bekasi. Itu juga nanti itu belum masuk di angka yang 1 miliar yang tadi gitu ya. Yang US dollar tadi. Nah, kemudian lalu banyak juga Taiwan juga melakukan investasi besar juga di Batam. Nah itu mereka, kalau Taiwan ini menginvestasi data center AI atau kita sebutnya itu data factory. Kapasitasnya mereka yang akan mereka lagi bangun, ini sebentar lagi akan jadi, itu sebesar 12 megawatt dari data center. Menggunakan konsep seperti dari Lintas Arta. Menggunakan data center yang menggunakan GPU. Jadi bukan data center yang konvensional lagi ya. Ini data center AI. Itu mereka sudah menyiapkan sekitar 512 CPU dari Nvidia H200. Kemudian investasinya itu nanti akan berkembang dan mereka siap untuk investasi sampai 24 ke 36 megawatt. Ya, megawatt. Jadi besar sekali ini investasi dari Taiwan, dan investasinya sama seperti di Lintas Arta dan Indosat. Mereka fokus di GPU. Jadi data center masa depan. Data center masa depannya yang didorong oleh Jensen Huang yang dikatakan data center AI atau AI factory. Ya, jadi itu kalau kita lihat masa depan sektor-sektor yang primadona dan yang menarik dari AI ini sendiri. Jadi banyak ya Pak ya pendorong utama adopsi AI sehingga datanya juga semakin besar gitu. Iya, jadi ke depan ini kita prospeknya cukup bagus, terutama untuk apalagi banyak investor yang udah masuk gitu. Ya, big data tetap primadona meskipun dia di belakang layar, karena semakin kita masuk ke dalam AI itu berarti kita semakin membutuhkan data kan. Tapi AI-nya sendiri ini bukan main. Data center yang dulu data center konvensional yang hanya menghosting data, itu sekarang dia menghosting processing power ya. Jadi makanya tuh ke depan ini nanti data center itu akan menjadi data center AI, yang data center GPU atau istilahnya AI factory, istilahnya si Jensen Huang itu yang CEO dari Nvidia. Nah, betul. Oke sahabat Inti, tadi kita sudah membahas mengenai kondisi dan tantangan industri Big Data di Indonesia. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas potensi dan arah masa depan pasar Big Data Indonesia. Jadi nantikan episode berikutnya.